Jemaat GKJ Kuto Arjo, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Jika jemaat rindu memberikan persembahan, dapat dikirim atau ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kuto Arjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus di kelompok dan di pepantan masing-masing. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 4 bait 1, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, berisai umatnya yang maha esa. Mulia namanya, tahtanya megah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita tabiskan dengan mengingat bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Kembali kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 14 bait 1 dan 3, muliakan Tuhan Allah. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kau dekat dengan firman-Mu, Kau dekat dengan firman-Mu, ya berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami merindukan firman-Mu. Berkenanlah Engkau bersabda, urapilah kami, agar kami menyiapkan hati dan mampu menerima sabda-Mu juga melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat 12. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi.
Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup bukanlah soal keteguhan hati. Suatu waktu kita akan menyadari apa yang kita anggap baik ternyata merupakan pandangan yang sempit dan picik. Oleh karena itu kita perlu belajar, mencari nasihat, dan terbuka untuk menerima masukan dari orang lain. Gagasan-gagasan kita akan dibentuk dalam konteks edukasi konsultasi. Seperti murid Yesus, kita bertumbuh secara rohani bukan dari usaha kita sendiri. Bukan karena potensi kita sendiri, tetapi hasil dari persekutuan belajar. Kita bertumbuh secara rohani dengan menyerap hikmat dari mereka yang telah melalui proses perkembangan rohani dan belajar dari Roh Allah dalam diri kita. Kita harus mendengarkan, bahkan pada saat tertentu harus menyerahkan hal-hal yang tak terpikirkan dan yang mungkin bertentangan dengan kesenangan dan keinginan atau kehendak kita sebelumnya. Saudara, khotbah bahagia dalam bacaan Injil Matius pada saat ini adalah tindakan publik Yesus yang pertama. Kata berbahagia dari kata Yunani makarios yang merupakan inti dari sabda bahagia ini adalah kata yang cukup umum yang berarti diberkati, baik, selamat, beruntung, istimewa. Berbahagialah kamu, kita harus mendengarnya di ujung depan. Dan perhatikan bahwa berbahagia, diberkati bukan hanya demi kesenangan yang potensial. Bukan berupa perasaan sederhana bahwa segala sesuatu berjalan dengan baik atau bahwa seseorang sangat disukai oleh orang-orang. Dia menggambarkan kebahagiaan yang lebih dalam. Jenis kebahagiaan yang hanya datang dari menyelaraskan kehendak sendiri dengan kehendak Tuhan. Jadi bahagia di sini jika kehendak kita selaras dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam kehidupan kerajaan Allah, kebahagiaan tidak tergantung pada kekayaan, pada kesehatan, atau status kita. Itu bukan juga bergantung pada prestasi yang kita raih. Sebaliknya, kebahagiaan adalah pemberian Tuhan semata.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sabda bahagia menyebutkan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Dan berbahagialah orang yang dianiaya. Saudara-saudara, 8 sabda bahagia sebagai keseluruhan memberikan gambaran kesempurnaan murid Yesus. Ketika kita memiliki mata untuk melihat, hidup kita di dalam kerajaan Allah, disitulah kita mengalami kebahagiaan. Saudara, hidup menurut kehendak Allah berarti hidup dalam kerajaan Allah. Hidup di dalam nilai-nilai tertentu. Hidup di dalam keadilan, perdamaian, kebenaran, kejujuran, dan sebagainya. Jadi, bila kita masih hidup dengan nilai-nilai yang lain, maka kita harus berhati-hati. Itu berarti kita masih hidup di luar kerajaan Allah. Walaupun kita sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun. Karena itu perlu sekali kita memeriksa diri kita masing-masing dengan jujur dan berteliti. Bertanyalah nilai-nilai apa yang selama ini mendominasi hidup kita. Kesenangan dan kenikmatankah? Supaya kelihatan baik, sukses dan disenangi semua orang. Oleh karenanya kita harus mengalami segala cara untuk memperolehnya. Ataukah ketulusan, kesucian, keberanian, kejujuran? Walaupun kita harus berhadapan dengan risiko dicela, bahkan dicelakai oleh orang. Saudara-saudara, ini tidak main-main. Bila kita serius dengan kebahagiaan berkat keselamatan kita seperti murid Yesus, kita mesti serius dengan kekristenan kita. Berarti serius dengan nilai-nilai kehidupan kita. Kekristenan kita semata-mata juga tidak ditentukan oleh kapan dan oleh siapa kita dibaptis. Prestasi dan kepandaian apa yang kita raih. Serta seberapa besar yang kita persembahkan untuk Tuhan. Tidak. Tetapi bagaimana kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, kiranya firman hari ini membawa kita kepada inti kerohanian dan kepada pementingan relasi yang intim dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Menjadi murid berhubungan dengan perkembangan dan kepenuhan, tapi bukan dengan cara kita yang kita senangi dan kita tentukan, melainkan mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Kita tidak boleh menyerah dan membiarkan hidup kita dibimbing ke tempat yang tidak kita kehendaki atau tidak Tuhan kehendaki. Sebagai seorang murid, kita harus tahu jalan hidup yang dibimbing oleh Tuhan, sekalipun mungkin itu sulit. Artinya kehendak Tuhanlah yang menjadi utama dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kita tidak akan tumbuh seperti sekarang ini jika kita tidak mengikuti suara yang dikehendaki Tuhan. Jika kita tidak berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya sabda bahagia ini yang merupakan pengantar khotbah di bukit akan membuat saudara dan saya memasuki kehidupan ini lebih dengan cara yang benar. Kita dapat merasakan kebahagiaan karena kebahagiaan itu diberikan Tuhan kepada kita, diletakkan dalam hati kita, tidak tergantung pada apa yang kita punya, situasi dan kondisi yang terjadi, tetapi keyakinan bahwa dalam menghadapi kehidupan ini kita tidak dibiarkan sendiri. Apakah saudara bahagia hari ini? Apakah saudara sudah hidup menurut kehendaknya? Hidup dalam kerajaan Allah? Jangan saudara cari kerajaan Allah itu di mana-mana. Kerajaan itu ada di dalam diri kita.
Karena itu mari kita periksa apakah ada kebahagiaan dalam diri kita. Apakah kita sudah memberlakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehingga kita bahagia saat teduh bagi kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mempersilahkan Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Marilah sebagai bagian dari umat Tuhan, kita ikrarkan dan perbaharui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita bersatu dalam syafaat kita berdoa. Ajar kami Tuhan untuk menerima sabda-Mu dan melakukannya dalam hidup beriman kami. Biarlah dengan pertolongan Tuhan kami dapat menjalani hidup dengan bahagia, menuruti kehendak-Mu dan hidup dalam kerajaan-Mu. Mohon berkat kesembuhan bagi mereka yang sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Mirunggan kami serahkan Bapak Mulyono. Kami juga mohon berkat bagi yang lainnya. Para adisuo Tuhan berkati, anak-anak kami Tuhan berkati, pemuda dan pemudi Tuhan berkati dengan pekerjaan yang baik, pasangan hidup yang seiman, bahkan kami dimampukan menjadi teladan yang baik bagi seluruh anggota keluarga kami. Kami mohon berkat bagi mereka yang sedang sedih. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Yang lemah Tuhan angkat dan kuatkan. Berkati gereja-Mu dalam pelayanan. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati gereja-gereja di seluruh dunia. Mirunggan dalam kehidupan GKJ. Baik sinodal, klasis, bahkan GKJ untuk Arjo. Pemimpin kami dari pusat sampai daerah. Berkatilah sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang adil dan setiap rakyatnya merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan. Dengarkanlah permohonan kami ini Tuhan yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan memberikan persembahan yang kita dasari dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita iringi persembahan kita dengan Kidung Jemaat 439. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat dipersilahkan berdiri, kita akan mempersembahkan
persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, semoga melalui persembahan kami ini, nama-Mu dipermuliakan. Dan kami semakin mampu berpartisipasi dalam karya cinta kasih-Mu yang mendatangkan kebaikan bagi seluruh ciptaan. Berkati niat dan persembahan kami yang kami peruntukkan bagi kemuliaan-Mu yang lebih besar. Di Kristus yang datang kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri kita nyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 436. Lawanlah godaan. Lawanlah godaan, selalu bertekun. Tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah. Tindakanmu tulus, tiada bercela. Junjung kebenaran, hidup dalam terang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini kembalilah ke dalam kehidupan saudara dan lakukanlah firman yang telah saudara dengar. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Amin.